Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah taala yang telah mengumpulkan kita di dalam sebuah masjid, yaitu tempat yang paling mulia di sisi Allah taala, di mana kita mengharapkan hanya kepada Allah Ta'ala, mengharapkan keberkahan di tempat ini, mengharapkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajar Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Apabila suatu kaum berkumpul di rumah, yaitu di masjid, rumah Allah, di antara rumah Allah yang lainnya, mereka membaca Al-Quran di dalamnya, lalu saling mempelajari Al-Quran tersebut, maka dengan demikian turunlah rahmat Allah kepada mereka, turunlah ketenangan kepada mereka, dan turun pula rahmat dari Allah. Begitu pula mereka dinaungi oleh para malaikat, dan kemudian Allah sebut-sebut dan bangga-banggakan mereka di sisi para malaikatnya. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita bagian dari kaum tersebut. Begitu pula di antara kemuliaan kita mengikuti majelis ilmu, yaitu di antaranya juga seperti malam ini adalah bagian dalam rangka kita menunggu salat. Menunggu salat Isya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salah." Seseorang di antara kalian akan tetap tercatat mendapatkan pahala salat selama ia menunggu waktu salat berikutnya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, begitu besar nikmat yang Allah hadapkan kepada kita seluruhnya di dalam kegiatan belajar menuntut ilmu agama di masjid secara langsung, dan semoga Allah jadikan kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan keutamaan tersebut. Kita bersolawat, semoga Allah sampaikan solawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita di malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kepada al-faslu tsani, kepada bab kedua dari kitab Mujmal Ahli Sunnah wal Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah, yaitu prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam akidah, yang ditulis oleh Syekh
Profesor Dr. Nasir Al-Aqal hafizahullahu ta'ala. Bab kedua ini dengan judul At-Tauhidul Ilmi Al-I'tiqadi. Tauhid ilmi al-i'tiqadi, tauhid ilmu keyakinan. Ya, ini tauhid di dalam meyakini sesuatu setelah mengilmuinya. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Ta'ala. Ada para ulama yang menjelaskan tauhid dengan dua pengelompokan. Ada juga yang menjelaskan tauhid dengan tiga pengelompokan, tiga sisi. Di antara yang sering kita dengar adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ada tiga kategori-kategori ini dalam rangka menjelaskan kepada kita bahwa ada orang yang mengimani tauhid rububiyah tetapi dia ingkar dalam tauhid uluhiyah, maka dikatakan dia belum bertauhid. Ataupun sebaliknya. Sehingga tiga-tiganya ini harus dipahami dan harus diamalkan dengan benar. Barulah dikatakan seseorang bertauhid. Karena adanya orang-orang yang mengatakan kalau sudah mengimani bahwa Allah lah satu-satunya menciptakan, maka cukup dikatakan dia sebagai ahli tauhid. Nah, ini keliru. Jadi walaupun dia menyembah selain Allah, tetap dikatakan dia ahli tauhid. Salah. Dan ini kebatilan. Makanya jamaah yang kami muliakan, para ulama membaginya dalam tiga kategori tersebut. Namun ada juga yang membaginya dengan dua kategori saja. Dengan dua kategori. Sebagaimana yang kita lihat di hadapan kita ini, ya, Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau pun merujuk kepada para ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, rahimahullah ta'ala, dan para masyayikh yang lain, para ulama salaf yang lainnya yang menjelaskan kepada kita tentang tauhid ini bagaimana cara memahaminya. Maka untuk mempermudah cara memahami, mereka membuatkan kategori seperti itu. Jadi ada yang membaginya ke dalam dua kategori, yaitu tauhidul ilmi al-i'tiqadi. Ini kategori pertama. Kemudian tauhidul iradi talabi, itu kategori yang kedua. Ya, kalau kita terjemahkan tadi, tauhid al-ilmi al-i'tiqadi, tauhid ilmu dan keyakinan. Artinya meyakini sesuatu setelah mengilmuinya dengan berdasarkan dalil yang sahih. Yang kedua adalah tauhidul iradi at-talabi. Tauhid yang berarti maksud kita dan permintaan kita, yakni dalam tujuan beribadah. Mentauhidkan Allah dalam tujuan beribadah kita. Nah, sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, kalau kita bandingkan dengan tiga pembahasan, tiga pembagian tadi, maka tauhid al-ilmi al-i'tiqadi termasuk di dalamnya adalah rububiyah dan asma wa sifat, dua sekaligus. Karena kita mengilmui tentang rububiyahnya Allah, tentang asma wa sifatnya Allah berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita yakini. Ini dikatakan al-ilmi al-i'tiqadi. Adapun pembagian kategori yang kedua itu, yaitu al-iradi at-talabi, yang dimaksud adalah tujuan dalam ibadah, maka disebut para ulama tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Maka antara pembagian yang dua dengan yang tiga ini tidak ada hal yang bertentangan. Ya, tidak ada bertentangan sedikit pun. Akan tetapi saling menjelaskan. Dan bohong kalau orang mengatakan wah hanya produk Wahabi ini yang menjelaskan membagi tauhid menjadi tiga, katanya.
yang mengatakan trinitas, subhanallah tuduhannya. Ya, maka di sini jelas ya, pembagian itu bukan hanya 3, ada yang 2. Nah, ya, maka kategori-kategori seperti ini bukan hal yang bid'ah, tetapi sebagai wasilah untuk memahami sesuatu, Maka para ulama ada yang meletakkan ilmu tajwid itu untuk memudahkan memahami cara baca Al-Quran dengan benar. Maka peletakan ilmu tajwid ini bukan bid'ah juga. Ya, karena dia memiliki maksud dalam upaya bagaimana orang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, jadi pengganti adanya guru yang setiap hari hadir setiap hari untuk mentalkinkan setiap hari, mendiktekan satu persatu, dibuatlah kaedah umum dalam ilmu tajwid agar mudah dijelaskan kepada orang-orang. Ya. Sehingga ketika dia sudah bertalaqi satu kali, mendapatkan ilmu itu dari gurunya, maka pengikat ilmu itulah dengan metode tajwid tadi. Supaya mudah untuk dikembangkan, dibagi, di-share kepada yang lain. Maka ini bukan perkara bid'ah. Ya, hanya sebatas untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi, sebagaimana kita katakan tadi, keliru kalau orang menuduh akidah Wahabi itu akidah Trinitas, sebagaimana akidahnya orang Nasrani, subhanallah. Ini tuduhan yang batil. Ya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berapa banyak lontaran-lontaran kalimat kata-kata yang keji dituduhkan kepada manhaj salaf. Mereka sebut dengan sebutan yang kotor. Ada yang menjelaskan, ada yang menyebutkan dengan laqab, gelar-gelar yang buruk seperti gelar penggelaran Wahabi tadi. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menamakan diri mereka dengan Wahabi. Subhanallah. Ini hanya sebatas tuduhan untuk menjatuhkan dakwah. Dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita memahami hal ini, maka tersingkirkanlah subhat-subhat tadi. Akan tetapi kalau kita hanya sekedar dengar kata orang, kita akan termakan terus. Maka inilah fungsinya kita belajar untuk mengobati kejahilan dalam diri kita agar kita betul-betul memahami dengan baik dan benar. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bab ini pada poin yang pertama, Syekh Hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, al-aslu fi asma'illahi wa sifatihi ithbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi atau athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tamthilin wala takyifin, wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Qala ta'ala laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir ma'al imani bima'ani alfadhin nusus wa ma dallat alaihi. Al-aslu, hukum asal. Ya, hukum asal di dalam asma was sifat. Akidah di dalam asma was sifat. Al-aslu di sini bisa diartikan hukum asal, ya, bisa diartikan prinsip, bisa diartikan akidah. Baik. Akidah atau prinsip di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ahlus Sunnah berkeyakinan, yaitu itsbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi, menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Jadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya, oleh utusannya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Artinya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah
itu berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Allah tetapkan di sana kita tetapkan. Begitu pula wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi atau nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita menafikan, kita mengingkari apa yang diingkari oleh Allah dari dirinya, dan apa yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang kami muliakan, kita mengatakan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita pun mengingkari sesuatu dari Allah, itu pun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini intinya. Sehingga di dalam persoalan seperti ini jemaah yang kami muliakan, di dalam asma wa sifatnya Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menundukkan hati untuk beriman. Tawakuf kita, berhenti kita dengan keimanan, tunduk, selesai. Selama ada dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah menyatakan bahwa Allah begini dan begitu, kita imani, yakini, tunduk dengan itu. Tidak kita tolak sedikit pun. Nah, makanya dalam kaidah ini min ghairi tamthil, kita tidak menyamakan Allah dengan apapun dari makhluknya. Dan kita tidak mengatakan ada makhluk yang serupa yang sama dengan Allah. Ini dua hal di sini dalam tamthil, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk dan tidak menyerupakan makhluk dengan Allah. Sehingga apapun nama-nama yang Allah tetapkan, kita katakan itu sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Apapun sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, maka kita imani sifat tersebut tanpa kita samakan dengan sifat makhluk. Tanpa kita samakan dengan sifat makhluk. Nah, begitu pula wala takyifin, kita tidak membayangkan bagaimana, tidak membicarakan metode sifat dan nama tersebut. Tidak kita deskripsikan, tidak kita bayangkan, ya, tidak kita gambarkan. Artinya kita tidak perlu tahu tentang proses itu. Cukup bagi kita mengimani kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat. Ya, dan sifat nama-nama dan sifat Allah Ta'ala ini tidak terbatas jumlahnya. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama-nama yang engkau rahasiakan untuk dirimu ya Allah. Jadi jumlahnya tidak terbatas. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, maka ya, di dalam memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah perihal asma wa sifat ini sangat ringkas, simple, jelas, tidak berbelit-belit. Ya, kita sederhanakan poinnya. Pertama, kita tetapkan apa yang ditetapkan Allah. Kedua, kita nafikan, kita ingkari apa yang diingkari oleh Allah. Ya, kalau contoh yang pertama, apa yang Allah tetapkan, Allah memiliki sifat sifat penglihatan, ya, dengan namanya Maha Melihat. Allah memiliki sifat pendengaran dengan namanya Maha Mendengar, As-Sami'. Ya, Allah memiliki sifat As-Sam'u, pendengaran. Ya, Allah memiliki sifat Al-Kalam, Allah berbicara. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat beristiwa di atas arsy. Ini semuanya berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita imani demikian adanya. Yang kedua adalah kita ingkari apa yang diingkari oleh Allah. Ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah mengingkari penyerupaan terhadap dirinya, terhadap zatnya, terhadap sifatnya. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah.
maka kita pun ingkari persamaan itu. Ketika Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur, maka kita nafikan sifat mengantuk dan sifat tidur ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan demikian. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ingkari sifat melahirkan dan sifat dilahirkan. Begitu juga sifat yang adanya sesuatu yang selevel dengan Allah. Maka tiga-tiganya ini kita ingkari karena Allah mengingkari. Nah, jadi poin yang pertama tadi kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita ingkari apa yang Allah ingkari. Kemudian kita tidak memisalkan. Tidak mempersamakan. Tidak mengatakan nama-nama dan sifat Allah sama dengan nama-nama dan sifat Allah. Tidak. Kemudian tidak mentakyif, tidak menyebutkan cara, tidak menyebutkan, menanyakan, menggambarkan bagaimana sifat dan nama itu terjadi. Tidak. Ya, jadi tanpa takyif. Kalau Allah Ta'ala mengatakan wa huwas sami'ul basir, Dia maha mendengar, maha melihat, maka tidak perlu kita kaji bagaimana proses Allah melihat, bagaimana proses Allah mendengar. Tidak. Ya, karena mengkaji itu berarti namanya takyif, menanyakan bagaimananya itu. Ya, begitu pula dengan nama-nama dan sifat-sifat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, contohnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Maka kita paham makna istiwa. Sebagaimana disebutkan para ulama, makna istiwa dalam bahasa Arab dikenalnya adalah ala wartafa, tinggi dan berada di atas. Ini sudah cukup kita imani tanpa menanyakan bagaimana istiwa Allah. Tidak boleh kita tanyakan. Tidak boleh kita bayangkan. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang kaifal istiwa, bagaimana Allah beristiwa, maka beliau jawab, al-istiwa'u ma'lum wal imanu wat takyifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Dikatakan istiwa itu dikenal dalam bahasa Arab, dia maklum, sudah diketahui, maknanya paham orang. Akan tetapi takyifnya, bagaimananya itu kita tidak tahu dan tidak perlu tahu. Ya. Dan mengimaninya wajib, kata beliau. Adapun bertanya bagaimana istiwa tersebut, ini adalah pertanyaan yang bid'ah. Tidak pernah para sahabat menanyakan bagaimana Allah beristiwa ya Rasul, tidak pernah demikian. Sebagaimana orang-orang yang hari ini menentang sifat tersebut, yang dengan pertanyaan bagaimana Allah beristiwa, bagaimana ketika arsy itu belum ada, bagaimana ini dan itu, dan subhanallah. Ini pertanyaan bid'ah, sesat. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, adapun ahlus sunnah wal jamaah ya berprinsip wala takyif. Tidak ada takyif di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Begitu pula min ghairi tahrif, tanpa menyimpangkan maknanya, tanpa mengganti maknanya. Nah, kalau tahrif namanya mengganti makna. Bahasa orang-orang Asy'ariyah, mereka menyebutnya ta'wil. Ya. Artinya istila. Ya. Istawa artinya istaula. Ya. Istiwa berarti istila. Artinya Allah memiliki wilayah, kekuasaan di atas. Adapun zat, kata mereka, di mana-mana. Ya. Sebagian mengatakan zat Allah ada saja, tapi tidak ada tempat. Yang penting ada. Subhanallah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tahrif.
memalingkan dari makna yang sebenarnya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan min ghairi tahrif, menetapkan begitu adanya, mengimani secara hakiki, secara sebenar-benarnya. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah wala ta'til, berakidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa menolak sedikit pun. Tanpa menolak sedikit pun. Nah, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah. Karena di awal tadi sudah dijelaskan, athbata, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ya, berarti konsekuensinya tidak menolak apapun. Ya. Jadi tidak ada satupun nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditolak, tapi seluruhnya diterima. Seluruhnya diterima. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah? Karena mereka tidak menempatkan ini sebagai keyakinan dalam hati, tidak tawakuf dalam iman, tidak berhenti dalam iman, tetapi mencoba mencernanya dengan akal. Mencernanya dengan akal. Sehingga akhirnya apa yang masuk dengan akal mereka tentang Allah, mereka imani. Dari akal baru jatuh ke hati. Apa yang tidak masuk ke dalam akal, kata mereka, tidak masuk akal, maka mereka tolak. Subhanallah. Nama-nama dan sifat Allah mereka timbang dengan akal. Subhanallah. Sebesar apakah akalnya? Ya, sampai bisa masuk zat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang maha mulia, yang maha agung, yang tidak pernah ada satu manusia pun, satu makhluk pun yang sanggup menguasai tentang Allah. Jangankan untuk memahami dengan akal tentang sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah, jemaah yang dimuliakan, tentang diri kita saja belum tentu kita paham. Tentang diri kita saja belum tentu kita paham. Kan sama-sama rambut nih, alis mata, kok tidak sama tumbuhnya dengan rambut kepala? Ya, rambut kepala tumbuh terus, dipotong tumbuh, potong tumbuh. Ya, bahkan tidak dipotong-potong, tumbuh terus panjang dia. Kalau alis mata, udahnya tumbuh begitu aja. Ada yang mencoba memotong, katanya, walaupun terlarang ya, haram. Ada yang mencoba memotong, tumbuh, tapi berhenti tumbuhnya. Nah, bagaimana memahami ini tentang diri kita saja? Subhanallah. Tentang diri kita, kita masih terbatas akalnya, Pak. Kok bisa begitu? Gitu. Sampai sekarang masih bingung, kok usus buntu itu ada? Gitu. Apa fungsinya? Dan seterusnya. Nah, tentang diri kita saja kita masih kebingungan untuk memasukkan ke dalam akal kita. Ya. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang malaikat saja tidak bisa kita gambarkan seperti apa. Bagaimana malaikat punya 3 sayap? Seperti apa? Tidak bisa. Karena ini perkaranya tidak bisa dicerna oleh akal kita, jemaah yang kami cintai dan kami muliakan. Maka dalam perkara-perkara seperti ini, cukuplah iman itu, menerimanya dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikedepankan akal. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rata-rata menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, atau ada yang menolak sebagian seperti kaum Asy'ariyah, karena mereka mencerna persoalan akidah ini dengan akal tadi. Jadi menurut mereka sesuatu yang memiliki sifat berarti sesuatu itu lemah. Nah, itu sebagian mengatakan demikian. Akidah ini bersumber juga dari akidah filsafat. Nah, dikenal dalam akidah mereka yang memiliki spesifikasi, yang memiliki sifat-sifat tertentu, berarti dia butuh kepada sifat itu untuk penyempurnaannya, maka benda itu sebenarnya tidak sempurna, kata mereka. Nah,
Ini subhanallah, keyakinan filsafat seperti itu. Sehingga jemaah kami muliakan, orang yang tadinya menolak sifat-sifat Allah biasanya karena dia membayangkan sifat Allah seperti sifat makhluk dulu. Ya. Jadi kan istilah mereka, Allah itu mutlak tidak sama dengan makhluk manapun. Oke, ini betul. Nah, tetapi lihat dulu bagaimana konsekuensinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memang laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun. Tidak ada satu apapun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tapi Allah menetapkan wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah Ta'ala yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi ada sifat mendengar dan sifat melihat. Ya. Lalu orang yang menolak tadi mengatakan kalau ada nama dan sifat Allah yang sama dengan nama dan sifat makhluk, maka harus ditolak. Nah, kalau begitu Allah katakan wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Bukankah makhluk juga punya sifat pendengaran dan sifat penglihatan? Iya. Makhluk bisa mendengar, bisa melihat. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, kata Allah. Allah ciptakan manusia. Allah uji mereka dan Allah jadikan ya manusia itu sami'an basira. Mendengar dan melihat dalam surah Al-Mulk. Akan tetapi jamaah kami muliakan, ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan mendengar dan melihatnya makhluk itu tidak sama dengan mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi keyakinan. Allah yang maha mendengar, makhluk pun mendengar, tetapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Sifat mendengar yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan mendengar yang ada pada makhluknya. Demikian seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang lain. Walaupun penyebutannya ada kesamaan nama sifat, yaitu mendengar, ya, namanya sama-sama mendengar. Allah mendengar, makhluk pun mendengar, tetapi hakikatnya tidak sama. Samanya dalam penyebutan saja, tetapi inti hakikatnya tidak sama karena diikat dengan kata laisa kamitslihi syai'. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah pada dasarnya dia mengawali itu dengan membayangkan Allah. Ya. Sehingga mereka menetapkan hanya beberapa nama-nama dan sifat-sifat saja. Ada yang menyebutkan cukuplah sifat Allah itu 20. Walaupun terkadang berulang beberapa kali, 2 kali, ada yang berulang 2 kali. Ya. Allah memiliki sifat sami'an, kemudian sama, itu 2 kali. Basar, kemudian basiran, itu 2 kali. Ya. Itu kenapa mereka tetapkan demikian? Karena menurut mereka itulah yang sesuai dengan akal. Itulah yang rasa-rasanya berbeda dengan makhluk. Padahal kalau mereka katakan demikian, sami'an basiran tadi, penyebutannya pun sama. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Maka jamaah yang kami cinta dan kami muliakan, kaidah para ulama, kullu mu'attilin mumathil. Orang yang menolak sifat Allah pada awalnya karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau serupa antara Allah dengan makhluk, maka sifat itu dibuang dari Allah Ta'ala. Sampai akhirnya mereka ketika mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak memiliki sifat turun di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena makhluk juga punya sifat turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat tangan. Kenapa? Karena makhluk memiliki tangan juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat mata. Kenapa? Karena makhluk juga memiliki mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat-sifat yang mereka bantah sendiri. Kenapa? Karena makhluk memiliki sifat demikian. Lalu sampai kepada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kalau memiliki sifat wujud? Ada enggak Allah?
Mereka bingung juga. Kenapa? Karena makhluk pun ada. Makhluk ada, Allah ada. Jadi gimana? Ujung-ujungnya mereka ateis, Pak. Subhanallah. Kita adzan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip kita dalam memahami akidah asma wa sifat ini adalah pada intinya sebuah ketundukan kita kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak bahkan di antara ayat-ayat Al-Qur'an dalam setiap halaman yang kita baca itu tak pernah lepas dari nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Selalu ada ujungnya wa huwas samiul alim. Ya, innallaha kana 'alaikum raqiba dan seterusnya ada ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, dengan kemuliaannya memiliki nama-nama yang indah tersebut. Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia, maka mohonlah kepadanya dengan mengucapkan nama-nama tersebut. Kita bermohon kepada Allah, meminta apa yang kita inginkan kepada Allah dengan memuji Allah menggunakan nama tersebut. Kita butuh rezeki kepada Allah, kita katakan ya Razzaq urzuqni, ya Allah yang maha memberi rezeki, berikan rezeki kepada aku. Ya Tawwab tub alayya, ya Allah yang maha menerima taubat, terimalah taubatku. Ya Ghaffar ighfirli, ya Allah yang maha banyak ampunannya, maka ampunilah aku. Ya, kita memohon apa saja. Ya Ghani misalnya, ya Allah yang maha kaya, ij'alni ghaniyan, jadikanlah aku antara hambamu yang kaya, yang tidak meminta-minta kepada makhluk, ya, dan hal-hal yang lain yang kita butuhkan. Maka mintalah dengan memuji Allah, mintalah dengan cara menyebut nama Allah di dalam doa tersebut. Dan tinggalkan kata Allah, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah itu. Ya, tidak usah mengikuti mereka. Tinggalkan mereka, di antaranya kata Ibnu Abbas, yulhidun bermakna yusyrikun. Tinggalkan mereka yang menyekutukan Allah dengan nama-nama dan sifatnya, yaitu dengan akidah tamtsil tadi. Ya, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, tinggalkan mereka, tidak usah berguru kepada mereka, tidak usah dihiraukan omongan mereka. Ya, karena mereka urusannya di hadapan Allah nantinya sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak memang orang-orang yang mencoba mendalami pembahasan-pembahasan nama-nama dan sifat sehingga akhirnya mereka memunculkan ide pemikiran-pemikiran sampai kepada yang tadi. Mereka munculkan akidah yang ateis, mengingkari Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Karena mereka menyebutkan bahwa seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ada persamaan kata mereka. Ya, ada persamaan sebutan dalam sifat-sifat makhluk. Ya, walaupun pada ujungnya mereka tinggal menyisakan satu sifat tadi, yaitu sifat wujud. Padahal makhluk juga ada. Ya. Adanya Allah, makhluk juga ada. Akhirnya mereka nafikan. Inilah awal penyimpangan jemaah yang kami muliakan. Awal penyimpangan akidah tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka mentamtsil. Ketika mereka membayangkan Allah taala seperti membayangkan makhluk. Ya. Jadi ini terbatasnya akal seseorang, ya, ibarat jemaah yang kami muliakan. Seseorang disebutkan para ulama ya dalam penjelasan-penjelasan yang ada, ibarat terbatasnya mata seseorang ketika melihat. Dia buta. Lalu suatu saat dibuka matanya, bisa melihat sekilas, sekali lihat saja. Lalu yang terlihat di situ cuman kepala ayam. Setelah itu dibutakan lagi. Jadi ketika orang berbicara kepada dia, wah, kepala kerbau lah, kepala kambing, yang terbayang bagi dia cuma kepala ayam.
Karena itu yang pernah dia lihat. Ya, karena cuma itu yang pernah dia lihat. Jadi setiap kali berbicara tentang kepala, yang terbayang bagi dia hanya kepala ayam. Karena itu yang pernah dia lihat. Adapun kepala yang lain, kepala kerbau, kepala sapi, kepala onta, kepala semut, kepala kepiting misalnya, tidak pernah dia lihat. Maka bagaimana dia akan mengetahuinya, sehingga kalau hanya disandarkan kepada penglihatan dia saja, disandarkan kepada apa yang pernah dia lihat saja, maka semuanya akan kepala ayam gitu kan, akan jadi kepala ayam. Nah, begitu pula jemaah yang kami cintai. Karena memang kita di dunia belum bisa melihat Allah Ta'ala. Tidak akan pernah di dunia ini akan melihat Allah Ta'ala. Maka tidak boleh kita membayangkan tentang Allah. Sehingga orang-orang yang mendalami pembahasan akidah asma wa sifat ini dengan akal saja, dengan akal semata, mereka akan membayangkan apa yang pernah mereka lihat. Jadi ketika disebutkan ayat-ayat bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, akan tetapi kedua tangan Allah terbentang memberikan kepada siapapun yang ia kehendaki. Nah, langsung terlintas dalam benaknya kalimat tangan. Wah, ini seperti apa yang pernah dia lihat. Subhanallah, ini kebatilannya, Pak. Ya. Ketika kita mendengar ayat Allah, mengetahui Allah memiliki tangan, sudah. Cukupkan pada iman, Allah betul-betul memiliki tangan, selesai. Tidak perlu membayangkan tangan siapapun. Yang penting bagi kita tetapkan dan kita meyakini tidak ada yang sama dengan tangan Allah. Tangan Allah tidak sama dengan tangan apapun. Selesai. Itu kuncinya jemaah yang kami muliakan. Jangankan dengan tangan Allah. Tangan sesama makhluk saja sudah beda. Ya, kita pernah melihat tangan manusia, pernah lihat tangan monyet, pernah lihat tangan semut. Apa sama? Enggak sama. Walaupun namanya sama-sama tangan, tetapi hakikatnya berbeda. Sehingga sampai ada khilaf, tangan onta itu yang mana? Yang depannya atau belakangnya? Ya, karena tidak bisa disamakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Apalagi dengan Allah Ta'ala yang tak mungkin disamakan lagi. Antara makhluk dengan makhluk saya tidak bisa sama. Ya, maukah kita dikatakan tangan antum seperti tangan semut? Bisa enggak? Apalagi seperti tangan monyet, marah kita, Pak. Nah, sehingga antara makhluk dengan makhluk tidak bisa disamakan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, dalam hal-hal seperti ini, ketika kita mendengar tentang nama-nama dan sifat Allah, Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, ya, Allah memiliki sifat istiwa tadi, Allah memiliki sifat marah, ya, Allah memiliki sifat gembira, ya. Di antaranya dalam hadis Allah sangat bergembira ketika seorang hamba bertobat kepadanya, ya. Maka sifat gembira atau senang ini tidak sama dengan senangnya makhluk. Sebagaimana sifat marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Kalau makhluk manusia contohnya, ya, apa marah bagi manusia? Disebutkan para ulama yaitu ghilyanud dam, bergejolaknya darah dalam tubuh, ya, bergejolaknya panasnya darah dalam tubuh, itu ya makhluk manusia. Maka tidak sama antara marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Nah, dan hal-hal yang lain yang sangat banyak tentang ya nama-nama dan sifat-sifat tersebut, sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala jelas tentang orang-orang yang mentaktil, tentang orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Pada mulanya mereka membayangkan itu, sehingga menyamakan yang terbayang bagi dia makhluk. Ya, pernah dia katakan salah satu contohnya di zaman kita, ya, mana mungkin Allah di atas arsy, mana mungkin Allah di atas. Kalau di atas dia bisa ditunjuk itu kayak lampu katanya. Nah, berarti Allah sama dengan lampu katanya. Karena bagi dia mungkin dalam pandangan dia hanya yang di atas itu lampu gitu. Dalam pendek akalnya, terbatas akalnya, yang di atas itu lampu.
Yang ditunjuk orang ke atas itu lampu. Itu dalam keterbatasan akalnya. Maka dalam keadaan itu dia ketika mendengar kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, langsung terbayang baginya lampu. Langsung terbayang bagi dia makhluk yang ada di atas. Subhanallah. Berarti benar kata para ulama, kullu mu'attil mumathil. Orang yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah pada dasarnya karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga kalau Allah sama dengan makhluk, makhluk berada di atas, Allah berada di atas, kalau begitu tidak ada sifat di atas bagi Allah. Tidak ada sifat istiwa. Lalu Allah di mana? Dia katakan Allah ada tanpa tempat. Sebagian lagi mengatakan Allah ada di mana-mana. Subhanallah. Ya, menghina Allah Ta'ala. Kalau Allah berada di mana-mana bisa di tempat-tempat yang kotor dong. Ya, di WC. Subhanallah, Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kalau mereka katakan Allah di mana-mana. Karena ini akan semakin terkait nanti jemaah kami cintai dan kami muliakan bahwa akidah asma wa sifat ini ya puncak seluruh akidah. Puncak seluruh keyakinan. Karena dia terkait tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah taala. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, at-tamtsilu wa at-ta'tilu fi asma'illahi wa sifatihi kufrun. Perbuatan tamtsil tadi menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Begitu pula at-ta'til, mengingkari atau menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah perbuatan kufur. Ya, perbuatannya kufur. Baik. Amma tahrif, adapun tahrif, yaitu tadi memalingkan makna. Memalingkan maknanya. Dia tidak mengingkari, dia katakan, ya kami beriman Allah itu beristiwa di atas arsy. Tapi makna istiwa dia palingkan, dia ganti dengan yang lain. Dia mengatakan, kami beriman Allah punya tangan, tapi makna tangan dia ganti. Itu bukan tangan secara sebenarnya, tapi itu artinya kasih sayang Allah, rahmat Allah, bukan tangan. Ya. Kami beriman Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat turun. Bagaimana Nabi katakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia. Maka mereka katakan, iya kami yakini Allah memiliki sifat turun, tetapi yang sebenarnya turun itu hanyalah rahmatnya yang turun gitu. Nah, ini ditahrif juga. Ya, bukan turun sebenarnya kata mereka. Tapi rahmatnya saja yang turun. Subhanallah. Ini tahrif. Sehingga jemaah yang kami muliakan, dalam persoalan tahrif ini ada tingkatan-tingkatan. Kalau dalam persoalan tamtsil dan ta'til tadi jelas itu kufur semuanya. Adapun dalam tahrif, ya, alladzi yusammihi ahlul bid'ah ta'wilan, yang nama tahrif ini disebut juga oleh ahlul bid'ah sebagai ta'wil. Kita ta'wil ayat, kita ta'wil sifat ini, ya. Maka faminhu ma huwa kufrun, ada tingkatan yang paling berat yaitu yang merupakan kekufuran. Nah, kata wilatil batiniyah, kata wilatil batiniyah, ya, bahwa takwilnya seperti apa? Takwilnya kaum batiniyah. Ya, kaum batiniyah itu bagian dari kaum tasawuf yang menurut mereka nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hanya bisa diketahui oleh orang khusus, bahkan bisa dimiliki pula oleh orang khusus. Nah, sehingga mereka pada ujung-ujungnya nanti pada poin berikutnya ya, mengenal aqidah wahdatul wujud, ya, bersatunya Allah dengan makhluk, yaitu dengan nama-nama dan sifatnya gitu. Nah, ini diantaranya. Maka ini akidah kufur, ya, akidah kufur. Menurut kaum batiniyah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah itu hanya kulit-kulitnya saja.
Adapun isinya, itu wali kami yang tahu, guru kami yang tahu. Yang merasa sudah sampai kepada derajat wali, ini perkara batinnya kami. Ini perkara dalamnya, isinya. Maka ya, hanya kami yang bisa menyimpulkan, bahkan di antara mereka mengaku kami memiliki itu. Subhanallah. Maka ini kekufuran. Ya, kekufuran. Mereka palingkan dari makna yang hakiki kepada ada nama yang tersirat yang hanya kami yang tahu, kata mereka. Maka makna yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah itu hanya kulit-kulit saja. Nah, maka ini kufrun. Wa minhu ma huwa bid'ah. Tingkatan yang agak di bawah daripada itu dalam perkara tahrif atau ta'wil ini ada yang disebut dengan bid'ah, dhalalah. Ya. Kata'wilati nufati sifat. Seperti ta'wilnya orang yang mengingkari ya sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ta'rif yang tadi dipalingkan dari kata istiwa kepada istila, ya. Dari kata istawa kepada istaula, dipalingkan lafaz dan makna sekaligus. Maka ini perkara bid'ah, perkara yang sesat, namun tidak sampai kepada derajat pengkafiran. Biasanya yakuna sadiran an hawa wa ta'assub. Maka ini muncul dari hawa nafsu seseorang dan ta'assub, dia fanatik kepada gurunya. Guru mengatakan begitu, ya kami katakan begitu. Ya. Padahal mana sumbernya? Tidak ada. Mana sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan makna istawa itu artinya sekadar menguasai saja, bukan zatnya yang berada di atas. Mana dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada satupun. Ya. Bahkan kalau dikemukakan seperti perkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau mau dikemukakan dalil tentang istiwanya Allah, ada sekitar 2000 dalil. Baik itu dalil Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, ditambah dengan dalil fitrahnya manusia ketika berdoa, ya, menghadapkan kepada Allah, ya di atas, ya, menadahkan telapak tangan ke atas, menampung ke atas, ya, bahkan secara fitrah dalilnya jelas. Kita serahkan kepada yang di atas. Seawam-awamnya orang berbicara, Pak. Ketika ada masalah, dia katakan, sudahlah kita serahkan kepada yang di atas. Ini fitrahnya manusia. Tidak ada mereka mengatakan, kita serahkan kepada yang di mana-mana. Tidak ada. Yang tidak ada manusia dengan fitrahnya. Atau kita serahkan kepada yang ada tanpa tempat. Tidak ada juga mengatakan demikian. Maka secara fitrahnya manusia, walaupun dia awam tentang ilmu agama, dia meyakini Allah di atas. Nah, ya, seawam-awamnya budak di zaman Nabi SAW, ketika ditanya, Aina Allah? Dia mengatakan, Fis sama, di atas. Maka Nabi jelaskan, Nabi perintahkan, I'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini, karena dia adalah wanita beriman. Ya, dan Nabi menjadikan standar iman ketika itu adalah tentang keyakinan Allah fis sama. Allah berada di atas. Nah, sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ini tidak perlu dipalingkan kepada yang lainnya. Yang biasanya hanya dimunculkan karena ta'assub, karena fanatik kepada guru yang telah mengatakan begini dan begitu dahulunya. Ya. Wa minhuma yaqa'u khata'an, di antara tahrif tadi, di antara memalingkan makna sifat nama-nama dan sifat Allah Ta'ala itu ada yang berupa khata', kesalahan. Ya, kesalahan yang tidak ya menjadikan seseorang kafir, tidak pula dikatakan dia berdosa besar dalam hal ini, tetapi dia tersalah dalam menyebut, lalu dia islah. Tersalah di dalam menjelaskan, lalu ketika sampai kebenaran kepada dia, langsung dia bertaubat menghentikan kesalahan itu.
Nah, ini ya tentunya mereka adalah orang-orang yang dimaafkan tentunya dengan uzur yang kita berikan kepada mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena seseorang itu tidak dibebankan sesuatu melebihi kemampuan dia. Kemampuan dia ketika itu baru tahunya tentang nama dan sifat Allah, ternyata begini, dia baru tahu setahu dia yang dikatakan turunnya itu bukan Allah Ta'ala tetapi hanya rahmat, sebatas itu yang dia tahu. Lalu ketika dijelaskan tentang hakikat itu sebenar-benarnya Allah Ta'ala dengan zatnya yang turun, sudah, kalau begitu saya rujuk. Maka ini sebuah kesalahan yang telah dia koreksi, dan dengan demikian dia dimaafkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya banyak sekali ya contoh-contoh ta'wil, contoh-contoh tahrif yang ya disebutkan oleh orang-orang yang menuju kepada penyimpangan dalam persoalan-persoalan seperti ini, yang diantaranya ada yang mereka mentakwil tadi tentang tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah uluwul qadri wal makanah, yang tinggi itu hanyalah kekuasaan Allah dan kedudukan Allah saja, bukan zatnya. Subhanallah, ini pun takwil yang batil. Begitu pula ada yang mentakwil ketakwil Rafidah lil jibti wat taghut bi Abi Bakrin wa Umar. Ya, ada takwilnya orang Rafidah, orang Syiah, yang ketika disebutkan tentang al-jibt wat taghut, mereka ya sebutkan jenis kesyirikan ini adalah Abu Bakar dan Umar katanya. Nah, ini takwilnya Rafidah dan ini kekufuran, ya, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghinaan terhadap sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya. Begitu pula takwilnya orang Rafidah, merubah makna, menyimpangkan makna, walaupun bukan tentang Allah Ta'ala yang dia simpangkan, tetapi tentang perkara-perkara yang menjadi pokok akidah kaum muslimin. Di antara mereka ketika disebutkan tentang ayat Allah Ta'ala surat Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina, maka orang Rafidah mengatakan al-baqaratu hiya Aisyah. Subhanallah, yang dikatakan Baqarah itu adalah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, radhiyallahu anha. Ya, orang Rafidah, orang Syiah ini menghina istri Nabi, ya, radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha. Padahal orang yang beriman pasti mengatakan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ibunya orang-orang yang beriman. Bagaimana kalau ibu kita dihina, ya, dikatakan sebagai sapi betina? Subhanallah. Ini akidah kufurnya orang-orang Syiah yang sejak awalnya mereka sudah berani mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemauan mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan saja. Ya. Mereka pun pernah ya, mentakwil tentang sifat uluhiyah, ya, tentang sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Subhanallah. Sampai ada yang gulat mereka dari kaum Rafidah ini yang mempertuhankan Ali, sehingga sifat-sifat nama-nama dan sifat Allah Ta'ala dia sandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengakui hal demikian, tidak pernah mengklaim demikian. Wal'iyadzubillah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berefek dari akidah, keyakinan yang menyimpang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi, muncullah akidah yang sangat menyimpang lagi. Di antaranya pada poin yang ketiga, wahdatul wujud atau i'tiqadu hululillahi ta'ala fi syai'in min makhluqatihi atau ittihadihi bihi, kullu dhalika kufrun mukhrijun minal millah. Ada yang disebut dengan akidah wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud, akidah bersatunya Allah dengan makhluk. Ini yang tadi yang dihasilkan dari penyimpangan tentang nama-nama dan sifat Allah. Di antaranya adalah sifat istiwa tadi. Mereka berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di mana-mana, zatnya berada di mana-mana. Subhanallah. Kalau mereka katakan Allah ada di mana-mana, berarti Allah bisa berada dalam hati kita. Berarti Allah ada dalam tubuh kita, Allah bisa menitis ke dalam badan kita, Allah, bahkan sampai mereka katakan kita ini Allah. Subhanallah.
Nah, wal iyad billah. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah wahdatul wujud ini sebenarnya ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah wahdatul wujud itu sendiri yang mereka katakan annal khalqa huwa Allah wal makhluqu indahum huwa ainul khaliq. Bahwa makhluk itu adalah Allah dan Allah itu adalah makhluk. Subhanallah. Ya, karena dia gitu. Makhluk ini dia Allah Ta'ala kata mereka. Subhanallah. Ya. Ini akidah yang paling parah di antara akidah wahdatul wujud itu. Maka ketika mereka meninggalkan salat, mereka katakan, bagaimana ya Allah akan salat gitu. Karena saya ini Allah kata dia. Subhanallah. Nah, maka mereka menyamakan Allah, bukan menyamakan, malah mengakui bahwa makhluk itu adalah Allah atau Allah itu adalah makhluk. Nah, ini yang dikatakan dengan wahdatul wujud pada poin yang pertama. Dzalika mithlu i'tiqadi Ibnu Arabi As-Sufi. Ini sebagaimana akidahnya Ibnu Arabi dari kalangan Sufi. Begitu juga Ibnu Al-Farid. Wa annal khalqa alladhina tarahum wa tubsiruhum hum ainul khaliq, kata mereka. Bahwa apapun makhluk, apapun bendanya, apapun ciptaan yang ada di permukaan bumi ini, seluruhnya adalah Allah, kata mereka. Semuanya adalah Allah. Walidzalika yufassiruna la ilaha illallah biqaulihim la mawjuda illallah. Sehingga mereka menafsirkan, ya, menakwil perkataan la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Ini takwil kita. Ini bukan takwil, ini makna hakikat yang sebenarnya. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini tafsirnya Ahlussunnah wal Jamaah dan ini makna yang sebenarnya. Akan tetapi kaum wahdatul wujud, ya, kaum sufi yang berkeyakinan tentang wahdatul wujud ini akan mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah la mawjuda illallah. Tidak ada satu pun yang ada melainkan itu adalah Allah, katanya. Ya. Di permukaan bumi atau dimanapun di alam semesta ini tidak ada yang ada melainkan itu adalah Allah. Ya. Ini subhanallah, ya, keyakinan mereka yang tadi, sehingga menganggap apapun yang ada di permukaan bumi itu adalah Allah, kata mereka. Na'udzubillah. Ini akibat, ya, kesalahpahaman di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai ada kampus yang mungkin pernah kita ceritakan juga, ya, satu kampus yang mengklaim, ya, kampus Islam, ya, di awal masa orientasinya itu menuliskan spanduk besar dikatakan Tuhan membusuk. Subhanallah. Hal ini terjadi di Pulau Jawa, ya. Mereka kata Tuhan membusuk. Kenapa? Apa alasannya? Karena tadi apapun yang ada di permukaan bumi ini adalah Allah, katanya. Subhanallah. Sehingga kalau ada benda-benda yang mengalami pembusukan, itu mereka katakan Tuhan membusuk. Ini kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Ya, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Nah, kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, ada dalam wahdatul wujud itu i'tiqadu al-hulul, yaitu yang dimaksud dengan menitis. Allah Subhanahu wa taala menitis masuk ke dalam makhluknya. Ya, jadi tidak semua makhluk, tetapi ada yang dititisi, ada yang zat Allah masuk ke dalam makhluk. Ya. Walaupun secara umum juga disebut dengan wahdatul wujud, akan tetapi secara tafsil, secara perincian, ya, ini ibarat apa kata mereka? Ibarat ruh dalam badan. Ibarat ruh dalam badan. Sehingga, ya, ruh masuk ke dalam badan, ruh bisa keluar dari badan, seperti itu. Subhanallah. Mereka, ya, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan ruh yang bisa menitis masuk ke dalam tubuh seseorang. Itu i'tiqadu anna Allah Ta'ala yahullu fi makhluqatihi atau fi ba'dhi makhluqatihi ka hululir ruh fil jasad. Wa dhalika mithlu i'tiqadi ba'd an-nasara anna Allah 'azza wa jalla qad halla fi Isa ibn Maryam alaihi salam.
Ini seperti akidahnya kaum Nasrani yang mereka meyakini Allah Ta'ala menitis kepada Isa putra Maryam. Nah, ibarat ruh yang masuk kepada jasadnya Isa putra Maryam. Maka ini keyakinan yang sebenarnya bukan dari Islam, tapi keyakinan Nasrani. Subhanallah. Begitu juga sebagian wa'tiqadu ba'd ar-Rafidhah annahu halla fi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keyakinan Syiah yang tadi kita singgung, ya, bahwa mereka meyakini Allah Ta'ala menitis kepada jasadnya, tubuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tayyib. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ya, kemungkaran yang diakibatkan karena salah paham di dalam memaknai ya asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka katanya pakai hadis. Apa hadisnya? Ya sering kalau kajian-kajian tarekat itu sering dibahas. Apa hadisnya? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, maka dia kenal dengan Rabbnya. Subhanallah, padahal ini hadis palsu. Hadis palsu. Ya, minimal kalau dalam penjelasan para ulama, dhaif jiddan, sangat lemah, tidak bisa dijadikan dalil sama sekali. Nah, sehingga dengan bermodalkan hadis palsu ini mereka mengklaim siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah, mengenal Rabbnya. Kenapa? Karena dalam dirinya ada Rabb, subhanallah. Nah, sehingga diajarkanlah bagaimana mengenal diri. Nah, di dalam apa namanya basuluk, bertapa, mengenal diri, hakikat diri. Ya, mengenal hakikat diri dulu, diajarkan ya, mengenal hakikat diri. Untuk apa? Supaya mengenal Rabb. Subhanallah. Mereka berenung, bertapa tentang apa saja yang diarahkan oleh guru-guru mereka, bermalam-malam, berminggu-minggu, subhanallah, sampai berbulan-bulan berada dalam suatu tempat yang sepi. Na'udzubillah. Nah, ini dalam rangka apa tadi? Supaya mengenal hakikat diri. Nah, sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal hululu 'am mithlu qaulil Jahmiyah wa man tabi'ahum bi anna Allah laysa fil 'ulu bal huwa fi kulli makanin ta'ala Allahu an dzalik. Ya, ini berkaitan dengan ya, penyimpangan dalam masalah asma wa sifat tadi, seperti keyakinan Jahmiyah yang memunculkan ide seperti ini, ide adanya Allah Ta'ala di dalam tubuh seseorang, menitis ke dalam diri seseorang, itu karena mengatakan ya laisa fil ulu, bi anna Allah laisa fil ulu, Allah itu tidak di atas, bal huwa fi kulli makan, akan tetapi dia berada di seluruh tempat. Kalau berada di seluruh tempat dia bisa menitis, subhanallah. Nah, kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan wahdatul wujud, ya, yaitu au ittihadihi bihi, atau yang disebut dengan al-ittihad, menyatu. Ya, kalau yang pertama tadi ya yang disebut dengan huwa gitu. Ya, benda ini adalah Allah kata mereka. Yang kalau yang ketiga ini beda, menyatu. Ya, yang dimulai dari sesuatu yang terpisah lalu menyatu, begitu. Itu yang dimaksud dengan wahdatul wujud bagi mereka. Sehingga Allah Ta'ala subhanallah, mereka katakan bisa menyatu, bisa bersatu dengan makhluk yang mereka sebut dengan manunggal. Ya, bisa menjadi tunggal. Dua hal yang terpisah bisa menjadi satu yang tunggal, itu yang dimaksud. Subhanallah. I'tiqadu anna Allah azza wa jalla ittahada bi makhluqatihi atau ittahada bi ba'dhi makhluqatihi kattihadi al-ma'i bit-turab fayasiru tinan. Nah, mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyatu dengan makhluknya atau dengan sebagian makhluknya seperti air yang dicampur dengan tanah menyatu, air dicampur dengan debu, air dicampur dengan debu menyatu jadi tanah liat.
Subhanallah. Ya. Jadi tidak sama dengan yang pertama. Kalau tadi kan air adalah tanah kan seperti itu. Kalau ini enggak, air ditambah tanah, air dicampur dengan tanah maka jadilah tanah liat gitu. Ya, air dicampur dengan tanah yang kering jadilah tanah liat. Subhanallah. Ini keyakinan mereka. Na'udzubillah. Yang diakibatkan sebagai konsekuensi pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan para ulama kullu dzalika kufrun mukhrijun minal millah. Seluruh itu tiga hal tadi. Seluruhnya adalah kekufuran yang menyebabkan pelakunya, yang meyakininya, orang yang memiliki andil di dalamnya kafir, keluar dari Islam. Subhanallah. Ya, walaupun kita tidak mentakyin apabila si fulan bin fulan pernah begini dan begitu lantas dia langsung otomatis kafir, tidak. Kita berbicara tentang perbuatan, tentang keyakinan, dan ini keyakinan yang kufur. Pelakunya terancam menjadi kafir. Nah, maka tentang perorangannya, tentang individunya mesti ditegakkan hujjah, disampaikan ini dalil-dalil, ya ini akidah kekufuran yang kamu anut, ya ditanyakan kenapa begini dan begitu. Mungkin selama ini dia ada syubhatnya, ya dia tahunya cuman itu dari gurunya, dia cuman ikut-ikutan, dia tidak paham dan sebagainya. Ini terkait tentang personal seseorang, maka hal ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada para ulama yang menghakiminya, bukan kita. Akan tetapi kita menjelaskan bahwa keyakinan seperti itu mutlak kufur. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah jam 8 pas, insyaallah. Kita masuk ke poin tanya jawab dulu. Waalaikumsalam. Apakah sesuatu muamalah yang kita lakukan harus diniatkan untuk ibadah agar mendapatkan pahala? Seperti menyediakan sarapan untuk keluarga. Apakah ini hanya menjadi rutinitas saja yang terhitung ibadah atau harus dengan niat setiap hari? Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Nah, jemaah yang kami muliakan, mesti diniatkan. Diniatkan setiap hari. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Setiap amalan-amalan itu bergantung kepada niatnya, memiliki niat-niat. Seluruh amalan-amalan itu memiliki niat-niat. Maka seluruh amalan dia akan berganti. Ya, antara detik ke detik berikutnya, menit ke menit berikutnya punya amalan masing-masing dan punya niat masing-masing. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Nah, contohnya di dalam mencari nafkah. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya Nabi SAW bersabda, "Lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta hatta ma taj'alu fi imra'atika." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidaklah memberikan nafkah ya, dengan mengharap wajah Allah Ta'ala, melainkan engkau diberikan balasan berupa pahala dari Allah. Artinya selama kita mencari nafkah dengan niat tabtaghi biha wajah Allah, dengan niat mengharap wajah Allah Ta'ala, ya, dengan niat mengharap untuk melihat wajah Allah Ta'ala nanti di hari kiamat, yaitu di surganya. Nah, sehingga dengan niat itu maka kita diberi pahala oleh Allah. Ya, jadi niatnya karena Allah, diberi pahala oleh Allah. Walaupun suapan makanan yang engkau jadikan berada di dalam mulut istrimu. Ya, walaupun satu suap makanan yang ada di mulut istrimu, kalau engkau berikan itu dalam niatmu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, maka diberikan pahala. Nah, inilah jemaah yang kami cintai dan kami muliakan. Pentingnya menghadirkan niat dalam sebuah urusan, dalam setiap aktivitas. Ya. Karena ya, niat ini sebagai tamyizul adah, tamyiz bainal adah wal ibadah. Pembeda antara rutinitas kebiasaan dengan ibadah. Nah, yang membedakannya adalah masalah niat. Seperti tadi, kalau seorang wanita
hanya sebatas menjadikan rutinitasnya menghadirkan sarapan setiap pagi. Dia menganggap ini sudah memang begini keadaannya, memang begini kerjaan tiap hari gitu. Tanpa ada niat apapun, maka ia hanya sebatas kebiasaan, tidak menghasilkan pahala apapun. Tetapi kalau dia niatkan, nah, hadir dalam dirinya kesadaran, karena niat itu tidak perlu diucapkan memang, tapi sadar apa yang kita lakukan ini karena Allah Ta'ala, maka di saat itulah kita mendapatkan pahala. Di saat itu kita mendapatkan pahala. Begitu juga seorang suami yang bekerja, hadirkan niat lillahi ta'ala. Ya, saya bekerja ini karena Allah Ta'ala. Hadir dalam dirinya, sehingga dengan itu dia ingat cari kerja yang halal. Itu lillahi ta'ala. Dia bekerja ya dengan adab-adab yang dibenarkan oleh syariat, dengan tata cara yang dibenarkan oleh syariat. Maka ini lillahi ta'ala. Dengan demikian, harta, nafkah yang dihasilkan dari gajinya tadi, yang kemudian dia berikan kepada anak istrinya, akan mengalirkan pahala kepada dia. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, ini pentingnya menghadirkan ya, niat, walaupun memang terkadang luput dari diri kita, ya, maka cepat-cepatlah kita beristighfar kepada Allah Ta'ala atas kelalaian kita. Makanya setiap hari kita mesti banyak beristighfar. Nabi saja beristighfar lebih dari 100 kali sehari. Apalagi kita yang seharusnya jemaah yang kami muliakan, yang seharusnya kita lebih hati-hati lagi dalam perkara ini dan mesti memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini kita salah niat, maka beristighfarlah dengan niat kita yang salah tersebut. Ya, jangan-jangan selama ini kita lupa untuk meniatkan, maka beristighfarlah. Semoga dengan itu, dengan kesadaran kita, ya apa yang telah lama kita lakukan, kemudian dengan demikian dirubah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah. Jadi tidak sia-sia dia. Ya. Semoga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai jawaban yang memuaskan untuk kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah assalamu rahmati Ustaz wa iyyakum, demikian antum. Ada kala anak kita bertanya tentang bentuk fisik iblis dan setan. Apa yang harus saya jawab? Dan juga agar anak terhindar dari ketakutan yang tak perlu ketika saya menjelaskan. Adakah nas menjelaskan demikian Ustaz? Jazakallah khairan, jazakallah khairan. Jamaah yang kami muliakan, Allahu alam tentang nas yang menjelaskan secara detail bagaimana menjelaskan iblis kepada anak-anak. Tayyib, yang penting jamaah yang kami muliakan, kita mesti mendidik mereka bagaimana supaya tidak takut kepada setan-setan itu. Tidak takut kepada iblis, itu sangat penting. Maka takut yang sebenarnya, takut yang dalam bentuk sir ini, yang dalam bentuk hati, yang dalam bentuk sesuatu yang tersembunyi dari panca indera kita, maka seluruh ketakutan ini hanya boleh diberikan kepada Allah Ta'ala. Kita hanya takut kepada Allah Ta'ala. Adapun takut yang tabi'i, yang terlihat seperti takut terhadap api, terhadap binatang buas, ini tidak ada masalah. Kita ya takut sewajarnya, bukan fobia juga, tapi sewajarnya. Nah, adapun tadi takut yang bentuknya sir, takut yang bentuknya sesuatu yang gaib, ya, ini hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian jemaah yang kami muliakan, jangan pernah kita menghadirkan tontonan tentang film horor di rumah kita. Jangan pernah. Ya. Jangan pernah diceritakan hal yang menakut-nakutkan seperti itu untuk ya mengenalkan tentang jin, tentang iblis. Cukup kita dengan apa yang Allah katakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis itu dan bala tentara dan kaum-kaumnya bisa lihat kita, tapi kita tidak bisa lihat dia. Cukup. Jadi apa yang kalau terlihat menakutkan, kalau terlihat membuat sesuatu yang tidak biasa, itu jelmaannya. Bukan itu wujud iblisnya, bukan. Itu hanya jelmaan. Sebagaimana banyak ya, kisah-kisah dari para ulama salaf, ada mereka mendapati ya, ular contohnya.
yaitu disebutkan sebagai jelmaan jin, ya, yang menjelma sebagai ular, ada yang menjelma sebagai kalajengking, ada yang menjelma sebagai lipan, ada yang menjelma sebagai harimau dan seterusnya. Itu ya pada dasarnya bukan wujud nyatanya, wujud aslinya dari iblis itu sendiri. Allahu a'lam. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Ta'ala, mesti kita ajarkan anak-anak kita untuk berani, Ya, jangan memperlemah mental mereka dengan menakut-nakuti. Jangan ke situ punya hantu. Ini salah. Ya, kita menakut-nakuti dia dengan hantu, ini salah. Seharusnya kita takut-takuti, jangan ke situ, nanti Allah marah. Ya, kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang jahat, nanti Allah marah. Begitu, takut-takuti dengan Allah Ta'ala, dengan syariat Allah. Ya, mana larangan Allah, jelaskan itu larangan Allah. Bukan dengan menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak wajar untuk ditakuti. Sehingga anak menjadi lemah mentalnya, takut ke kamar mandi sendiri. Ya, apalagi pernah dilihatkan ini loh, video horor, film horor dan sebagainya, yang akhirnya ya membuat anak menjadi lemah mentalnya. Sehingga dengan demikian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, ya, salah satu triknya juga ketika melihat sesuatu. Ya, ini ya pernah terjadi juga di pondok, ya. Kita sampaikan kepada santri ketika melihat sesuatu menakutkan, contohnya dan kemarin mengaku ada melihat sosok wajah menakutkan gitu, ya, entah siapa tapi dia kaget, takut dan seterusnya, maka kita sampaikan, ya, minta langsung perlindungan kepada Allah Ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Kemudian berani lihat, tantang dia. Ya. Jangan takut, jangan tutup mata. Tapi kejar, kemana dia akan lari. Gitu yang kita tantang. Ya, supaya menumbuhkan keberanian. Sebagaimana para ulama pun demikian, dikisahkan dari sahabat-sahabat Nabi, ya banyak di antara mereka yang ditakut-takuti. Sampai mereka kalau begitu malam-malam ditakut-takuti langsung ambil pedang, bismillah, langsung dicari. Ya, ada yang sampai menebang pohon ketika itu, ya. Dilihat, wah ternyata ada memang ya bekas darah, Allahu a'lam darah siapa. Ya, setelah pohonnya itu ditebang. Nah, begini para ulama, ketika ditakut-takuti oleh sosok-sosok yang seperti itu, dikejar. Ya, bukan malah kita yang lari, ya. Sampai putih lalu tapak lari, ya, subhanallah. Ya. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, yang pada dasarnya sebagaimana keterangan para ulama, justru mereka lah yang takut dengan kita. Ya, tentunya di saat kita berani, ya, dengan tauhid tentunya, dengan minta perlindungan, ingat kepada Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza dzakarallaha khanas wa idza nasiya waswas. Ini sifat jin, sifat iblis tentunya. Ya, kalau seseorang itu mengingat Allah Ta'ala, jinnya akan kabur, lari mengecil. Tapi kalau seseorang lalai, maka jinnya akan mengganggu, akan membisiki sesuatu, akan membuat apa? Bulu kuduknya, rasanya bulu roma berdiri dan sebagainya. Kenapa? Karena kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dari mengingat Allah. Bahkan justru dihantui oleh rasa ketakutan tentang tempat-tempat angker lah, tentang apa dulu kita bayangkan. Luar biasa, pengaruh-pengaruh film horor ini sangat luar biasa, jemaah yang kami muliakan. Sangat luar biasa, menjatuhkan mental seseorang. Sampai besar, sampai dewasa pun begitu, Pak. Kadanglah gaya-gaya takut kamar mandi surang. Para lucu di kawanan baru, subhanallah. Dikajuin sekete, tapaki, ya, subhanallah. Na'udzubillah. Jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini melatih, ya, bagaimana ketundukan dan ketakutan kita hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin tidak sempat untuk seluruhnya kita jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dikatakan perlu membela sampai berdebat baik di medsos atau berinteraksi langsung dengan seseorang tentang pemberitaan negatif negara Saudi? Barakallahu fikum. Jemaah yang kami muliakan, apa urusan kita dengan negara Saudi? Ya, sebuah negara
yang tentunya itu bukan surga. Penghuninya bukan malaikat. Ya, mereka sebuah negara sebagaimana kita sebuah negara. Tentang persoalan-persoalan masalah ya, Saudi kita mengambil ilmu dari ulamanya. Mengambil ilmu dari ulamanya. Adapun kalau memang ada keburukan yang memang sifatnya manusiawi, orang melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, kullu bani Adam khata'. Sebagai orang beriman kita berlepas diri dari itu. Ya, loyalitas dan cinta kita, wala dan bara kita hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai para ulamanya, kita mencintai kaum muslimin di negara tersebut. Dalam rangka kita mencintai Allah karena mereka mencintai Allah. Nah, adapun kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dari dulu digoreng oleh media. Ya, yang dari dulu digoreng oleh media. Maka dalam perkara seperti ini tidak perlu banyak mendengarkan itu. Ya, tidak perlu banyak untuk mengikuti pemberitaan tentang itu. Ya, apapun yang diberitakan kayak sekarang apa katanya? Ya, anak sekilas saya baca juga tapi tidak pernah baca sampai tuntas masalah pemberitaan tentang Raja Salman lah atau putra siapa namanya? MBS ini siapa? Muhammad bin Salman. Kadang tidak terlalu menghiraukan itu. Tapi kalau disebutkan tentang para ulama di Saudi, Syekh Shalih Fauzan, di sini yang kita baca sudah Syekh Nasir Al-Aqal hafizallahu taala, ya bagaimana penjelasan ilmu yang mereka sampaikan, ini yang harusnya kita sibukkan. Kita sibukkan mengambil ilmu ya dari para ulama yang ada di sana, alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Ya seperti Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Ya, dan para masyayikh yang lain yang hafizahumullah ta'ala, semoga Allah menjaga mereka seluruhnya. Ini yang perlu kita sibukkan diri dengan itu. Ya, mumpung mereka masih hidup, ya, alhamdulillah kita bisa saksikan video-video mereka di YouTube. Ini yang seharusnya kita sibukkan. Adapun pemberitaan miring tentang Saudi itu sudah dari dulu, Pak. Sebelum kita lahir sudah ada itu. Ya, kalau dulu ceritanya tentang TKI, TKW dan sebagainya, ya semuanya akan digoreng terus. Subhanallah, ini pun dalam rangka propaganda. Supaya orang-orang membenci negerinya kaum muslimin. Maka orang-orang Nasrani, orang-orang liberal bahkan ikut-ikutan, orang-orang yang intinya mereka membenci Islam. Orang-orang yang membenci Islam akan senantiasa membawa kita untuk ikut membenci Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak akan pernah ridha mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita ikut dengan ajaran mereka. Sampai kita mau ikut agama mereka, baru mereka diam. Tapi selama kita bertahan di atas Islam, mereka takkan diam. Nah, sehingga yang mereka inginkan itu kita membenci ya ibu kotanya, ya, boleh dikatakan ya, Islam ini, ya, pusatnya Islam ini Makkah dan Madinah. Mereka ingin kita membenci itu. Sehingga kalau kita orang-orang Islam ini sudah membenci negara Islam itu sendiri, sudah membenci negara tempat adanya Ka'bah di situ, kita sudah mulai membenci dan seluruh kaum muslimin tergoreng untuk membenci, akan mudah bagi mereka menumbangkan Ka'bah. Akan mudah bagi mereka untuk menumbangkan Makkah dan Madinah. Itu yang mereka inginkan. Ya walaupun ya, negeri Makkah dan Madinah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga, Dajjal tidak masuk. Tapi yang bisa masuk itu fitnah kepada mereka. Dari dulu upaya-upaya untuk menghancurkan mereka, upaya-upaya bahkan dikirimkan roket oleh Syiah Houthi dari Yaman sebagainya ya untuk menghancurkan negara Saudi dan sebagainya. Ya. Ini yang mereka inginkan. Lalu apa urusan kita untuk ikut-ikutan ya berita-berita yang tidak benar tentang apa yang terjadi di negara tersebut? Maka jemaah yang kami muliakan, kita nasihatkan untuk diri kita sendiri dan kepada seluruhnya untuk menyibukkan diri dengan ilmu saja, bukan dengan apa yang terjadi tentang fitnah dan pemberitaan negatif tersebut. Wallahu a'lam. Mana akan kita Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya salat
di Surau Sulu, di mana di situ ada bentuk ibadah yang salah, seperti penjelasan Ustaz tadi. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga akan ada nanti pembahasan khusus masalah berimam kepada orang man yuzhiru bi bid'atihi, orang yang menampakkan kebid'ahannya, terang-terangan dia membela, mempelopori, maka ya, para ulama membenci untuk salat di situ. Bahkan ada yang sampai mengharamkan selama masih ada pilihan tempat salat yang lain. Nah, maka dalam hal ini alhamdulillah di tempat-tempat kita masih banyak masjid-masjid yang di situ ya para imamnya tidak dalam memproklamirkan bid'ah. Ya, walaupun di sebagian waktu, di sebagian tempat, namun di dalam solatnya dia tidak sedang memproklamirkan bid'ahnya. Ya, ada di tempat kita insyaallah ya masjid-masjid itu ketika mereka tahiyat memukul-mukul paha seperti orang Syiah, lah ada. Ya, alhamdulillah. Artinya di dalam kegiatan solat itu, insya Allah tidak ada yang berani menampakkan bid'ah terang-terangan. Ya, maka dalam seperti ini, insya Allah kita tetap berimam, menjadi makmum di belakang mereka dalam salat. Tetapi kalau memang memproklamirkan bid'ah terang-terangan, dia sebagai tokoh masyarakatnya, sebagai orang yang sangat membenci sunnahnya, memang ini terlarang kita salat di tempat itu. Nah, apalagi sampai memancing kita untuk beribadah sebagaimana yang tadi ya, beribadah khusus, berzikir khusus, ya, sampai masuk ke dalam alam ruh kata mereka untuk melatih diri, mengenal hakikat diri tadi, sampai masuk ke dalam sebuah alam yang disebut alam malakut, ya, alam apa lagi yang mereka sampaikan, alam ruh dan sebagainya, ya, bisa berekreasi ke sana ke sini sampai ke subhanallah, yang mengatakan sampai ke alam barzakh lah, ada yang mengaku-ngaku sampai ke sidratul muntaha lah, subhanallah. Ya, kan itu yang diajarkan di dalamnya, mengenal hakikat diri awalnya. Sampai nanti masuk ya lebih dalam kata ahli hipnotis, ya. Nah, sampai masuk dengan zikirnya dia kepada itu terhipnotis, subhanallah. Nah, ini yang dilakukan terus-menerus, maka kita ya tentu tidak boleh untuk melakukan hal demikian. Maka masjid seperti ini tidak boleh kita kunjungi. Ya, tempat-tempat seperti itu bisa dikatakan masjid dirar. Karena dibangun bukan di atas ketakwaan, tapi dibangun untuk menyesatkan umat. Dibangun untuk menyesatkan umat, ikut akidahnya tasawuf. Maka ini bagian dari masjid dirar. Nah, adapun masjid kaum muslimin secara umum yang tidak membawakan kepada yang khusus tadi, tetapi ada kesalahan yang terjadi ya di ibadah imamnya misalnya, atau kegiatan setelah sholat yang ya mudah-mudahan uzurnya adalah mereka karena ketidaktahuannya. Ya ini insya Allah tetap kita sholat di situ. Ya tidak ada masalah berimam kepada mereka. Apalagi kepada orang yang kita tidak tahu tentang orang tersebut, majhulul hal. Imamnya kita tahu ini siapa orangnya, bagaimana hari-harinya, kita tidak kenal, maka sholat di belakangnya. Ya, tapi kalau kita tahu ini dukun, pasti dukun, sudah jangan sholat di situ. Nah, jadi kalau orang yang majhulul hal, kita nggak kenal siapa dia, maka tetap bermakmum di belakangnya. Allahu a'lam. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memahami Allah berada di hadapan kita sementara Allah berada di atas arsy? Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah. Memang banyak ya nas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, ya. Ataupun ya, sesungguhnya Allah amat sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kalian. Nah, maka dengan demikian jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Ta'ala, seluruh itu tidak menafikan keberadaan zat Allah di atas arsy. Ya, seluruh itu tidak menafikan zat Allah berada di atas arsy. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Allah di atas arsy tapi Allah maha dekat, iya. Nah, itu bedanya dengan makhluk. Kalau makhluk ini gelas di atas atap, berarti gelas ini makin jauh. Ya, ini makhluk, ini gelas.
Tidak sama dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy zatnya, dia tetap maha dekat. Itu kemuliaan Allah. Tidak usah dibayangkan bagaimananya. Ya, Allah tetap maha dekat dengan ilmu, dengan pengetahuan Allah, ya, dengan kemuliaan Allah, dengan pertolongan Allah. Allah maha dekat. Maka inilah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'. Maka jangan dibayangkan ketika Allah maha dekat, oh berarti Allah ada di dalam urat nadi, Allah ada dalam tubuh. Ini salah. Nah, ini karena membayangkan tadi. Tapi coba tidak dibayangkan, imani saja. Allah berada di atas arsy dan Allah maha dekat. Selesai. Ya, Allah bersama kalian. Iya. Ya, dengan penglihatannya, dengan ilmunya. Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah ini, ya, kekhususan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jemaah yang kami muliakan, ya, di antara hikmah besar ketika kita mengimani sifat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan semakin hati-hati berbuat. Karena Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dari kita. Kita sembunyikan, orang lain tak tahu, maka Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang tersirat dalam hati kita, apa yang terbesit dalam mata kita. Ingin melihat kemana, sudah tahu Allah Ta'ala. Maka Allah yang zatnya berada di atas arsy, lihat ilmunya amatlah luas yang tak terbatas. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, maka seluruh ayat-ayat dan hadis ini tidak bertentangan. Nah, tidak bisa kita isbat satu, kemudian kita ingkar yang lain, tidak. Seluruhnya kita imani. Ya, apapun itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, selama berdasarkan hadis, berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun hadis, maka kita imani seluruhnya tanpa kita, ya, melakukan hal-hal yang terlarang seperti tadi, tamtsil, ta'til, ta'rif dan seterusnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, suami saya punya hubungan yang tidak baik dengan keluarga saya. Bahkan sampai melarang saya untuk tidak berhubungan sama keluarga saya. Tolong minta pencerahannya. Barakallahu fikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, dalam perkara seperti ini tentu kita harus tahu dulu, ya, posisi kita, ya, di dalam Islam adalah untuk islah, fa aslihu, maka perbaikilah hubungannya, perbaiki hubungan itu. Dan kita harus paham dulu ada apa ranah kebencian ini. Nah, kalau ternyata ranah kebencian ini karena membenci sifat yang memang bertentangan dengan syariat Allah, sehingga yang dibenci sifatnya bukan orang seharusnya, tapi sifatnya dan orangnya didakwahi. Kalau orangnya tidak mau berkali-kali dia ditinggalkan. Nah, ini ya mungkin bagian dari dakwah, silahkan. Nah, tetapi kalau kebencian ini berdasarkan atau karena sebab duniawi, nah, ini tugas seorang wanita yang menceritakan ini adalah berusaha memperbaiki. Ada apa? Salah pahamkah? Ya, atau salah ucap, salah sebut? Ya, maka posisi sebagai wanita dalam hal ini, bagaimana dia mencari jembatan untuk perbaikan, artinya mencari cara bagaimana memperbaiki hubungan ini. Nah, maka dalam hal ini ketaatan kepada suami yang mengatakan tidak boleh berkomunikasi dengan keluargamu, dalam hal ini ketaatan tak perlu ditaati. Nah, karena ketaatan yang harus ditaati adalah ketika dalam rangka mengarahkan kepada taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi dengan demikian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mainkan peran kita sebagai, ya, orang yang membawa perbaikan di dalam keluarga, baik itu keluarga besar, ya, apalagi keluarga kecil kita. Maka jalin komunikasi, ya, berikan nasihat-nasihat untuk perbaikan ini dan jangan mengadu domba. Nah, kadang yang menjadikan pertikaian dalam rumah tangga, dalam keluarga besar itu mukonan baminya. Lain kecek di situ, lain kecek di situ. Nah, didake orang gae diburu-buruan laki. Didake laki buru-buru orang gae. Subhanallah. Ini namanya namam,
tukang adu domba, muka berminyak. Ini yang banyak mencari ya penyakit yang menyebabkan permusuhan antara suami dengan keluarga kita, subhanallah. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, bahkan di antara berbohong yang dibolehkan oleh Nabi SAW adalah berbohong dalam rangka mendamaikan. Dalam rangka mendamaikan. Contoh, seorang suami yang tidak pakai loan, jo mintuonya misalnya. Nah, maka istrinya harus pandai mencari akal. Ya. Abi, tadi ibu kirim salam. Gitu. Padahal ibunya tidak kirim salam. Ya, dia berbohong, tapi dibolehkan. Dalam rangka apa? Mendamaikan antara suaminya dengan ibunya. Nah, maka ya berbohong di dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, maka ini dibolehkan. Maka begitulah sikap kita sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan kita seluruhnya, dan tentunya perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah itu Allah perbaiki hubungan kita dengan makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.